Debu telah merekat di t-shirt kita, hingga embun membasahi tiap kepala. Lingkaran tak juga kunjung dibubarkan, masih bercerita tentang zaman kebodohan. Esok dirimu kan terbang, memeluk mimpi yang akhirnya kesampaian. Esok dirimu kan terbang. Istirahat dulu deh bentaran. Gila, masih ada aja nih Snoopy. Wah, terakhir kayaknya aku nonton waktu masih kecil deh. Boleh juga sih, filmnya lucu nih. Of course, Miss Sophomore. I'm happy to go first. Wah, lucu juga ya. Tapi kayaknya aku ada tugas seni budaya deh. Dan tugasnya itu disuruh kayak bikin komik gitu. Mumpung masih belum dapet referensi, apa aku gambar Peanuts yang Snoopy itu aja ya? Kayak lucu juga deh, soalnya itu film favorit aku. Boleh deh. Udah mau selesai juga nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat khususnya Bapak Agan Abdul Manaf SPD selaku guru seni budaya saya, dan lalu Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian yang akan menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini saya Radit dari Sakib dari kelas 10L akan menjelaskan tentang komik dan poster apa yang saya buat dan alasan mengapa saya memilih tema dan membuat komik juga poster tersebut. Alasan mengapa saya memilih tema menggambar komik kartun Peanuts karena dipengaruhi beberapa alasan. Peanuts sendiri adalah satu karya yang paling ikonik dan banyak disukai karena kesederhanaannya yang mampu menyampaikan pesan-pesan mendalam dengan cara yang ringan dan humoris. Selain karakter-karakternya seperti Charlie Brown dan Snoopy, Peanuts sendiri juga membawa nuansa nostalgia yang menyenangkan bagi banyak orang. Secara pribadi, saya menyukai Peanuts karena kelucuan karakternya dan cerita-ceritanya yang relatable. Komik ini juga merupakan favorit saya sejak kecil, hingga menggambar Peanuts menjadi cara bagi saya untuk mengekspresikan rasa cinta saya terhadap karya ini. Meskipun karakter-karakter dalam Peanuts adalah anak-anak, komik ini sering mengangkat tema-tema mendalam seperti kegagalan, rasa percaya diri, persahabatan, dan makna kehidupan di dalam komik ini sangat relevan untuk segala usia. Salah satu hal yang membuat Peanuts menonjol juga ialah cara Skrulls memanfaatkan kesederhanaan visualnya yang menyampaikan pesan cerita yang kaya akan makna. Isi tentang komiknya, pada panel pertama kita diperlihatkan bahwasannya salah satu tokoh dari komik Peanuts yaitu Lucy Van Pelt keluar dari rumahnya dengan ekspresi muka yang sedang marah atau tidak baik-baik saja dengan mengatakan, "Aku merasakannya lagi, lalu aku benci semua orang di dunia ini." Pada panel kedua diperlihatkan juga bahwa ia berjalan menjauh dari rumahnya dengan penuh amarah dan berkata, nah, isi tentang komiknya pada panel pertama diperlihatkan bahwa salah satu tokoh dari komik Peanuts yaitu Lucy Van Pelt keluar dari rumahnya dengan ekspresi muka yang sedang tidak bahagia dengan mengatakan, "Aku merasakannya lagi. Aku benci semua orang di dunia ini." Nah, pada panel kedua diperlihatkan bahwa ia berjalan menjauh dari rumahnya
dengan penuh amarah dan berkata, "Tidak ada yang bisa menghalangiku." Dari kejauhan, Snoopy melihat dan mendengar Lucy seakan sedang berbicara sendiri. Pada panel ketiga, Snoopy yang melihatnya, ia dengan sengaja menghalangi jalan Lucy. Pada panel keempat, pada panel ketiga, Snoopy yang melihatnya, ia dengan sengaja menghalangi jalan Lucy. Pada panel keempat, Lucy seperti bersiap untuk memukul Snoopy. Terlihat jelas juga bahwa Snoopy dengan sengaja membuatnya marah sambil mengatakan, "Sepertinya aku akan dibantai, namun aku tidak bisa menghindari ini," sambil tersenyum tipis. Nah, pada panel kelima, diperlihatkan tokoh lain bernama Linus Van Pelt, merupakan adiknya dari Lucy, melihat pertengkaran antara Snoopy dan Lucy. Nah, pada panel ke-6 sampai ke-7, Charlie pergi meninggalkan Linus pada panel ke-6 sampai ke-7, Charlie pergi meninggalkan Linus dan lari sekuat tenaga ke arah Lucy dan Snoopy. Pada panel ke-8, diperlihatkan Lucy seperti bersiap untuk memukul Snoopy dan berkata, "Diam di sana," dan lawalan seperti pria. Pada panel ke-9 sampai 12, pertarungan diperlihatkan, namun Snoopy terus menghindari pukulan Lucy dan Snoopy bukan memukulnya, namun ia malah menjilati Lucy. Dengan pikirnya, Snoopy seperti terus mengejek dan mengerjakan Lucy. Lalu pada saat yang sama juga, Lucy berteriak dan berkata, "Pertarungan bodoh macam apa ini?" Pada panel ke-13, Charlie berkata kepada mereka berdua untuk berhenti bertarung seperti itu. Pada panel ke-14 sampai 15, Charlie tiba di tempat Snoopy dan Lucy. Snoopy masih saja menjilati Lucy padahal ia bilang dia sudah menyerah. Pada panel ke-16, Lucy berteriak dengan sangat kencang kepada Snoopy bahwa ia bilang ia menyerah. Teriakan yang kencang membuat seperti dunia di dalamnya pun terbalik. Pada panel ke-17, Lucy dan Snoopy berbalik badan dan marah pada sesama lain. Lalu Charlie berada di tengah mereka berdua dan mengatakan, "Aku kaget dengan kalian berdua." Pada panel ke-18 terlihat Charlie seperti sedang menegur Lucy. Berkelahi di tengah jalan seperti sepasang preman. "Ada apa denganmu?" Dijawablah Lucy. Pada panel ke-19, Lucy kembali berteriak kepada Charlie dan berkata, "Dia menghalangi jalanku." Pada panel terakhir, diperlihatkan Snoopy dan Lucy pergi ke arah yang berlawanan dan meninggalkan Charlie sendirian. Charlie yang telah mengetahui situasi yang sebenarnya merasa bersalah karena telah menegur Lucy, berpikir seakan-akan ini salah dia, sambil memasang wajah tak bahagia. Kesimpulannya, dari penjelasan yang telah saya simpulkan, bisa disimpulkan bahwasanya komik Snoopy bagian dari komik strip Peanuts karya Charles M. Schulz merupakan salah satu karya ikonik yang telah meninggalkan jejak mendalam dalam dunia komik. Komik ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi karya seni yang memenuhi berbagai unsur komik seperti visualisasi, narasi, ekspresi karakter, dan dialog. Yang pertama, visualisasi. Komik ini menggunakan gambar sederhana dengan gaya kartun yang khas, membuat yang mudah dikenali dan diingat oleh pembaca. Yang kedua, teks dialog. Dialog yang singkat dan cerdas seringkali ditambah dengan monolog internal Snoopy, membuatnya pembaca dapat memahami alur cerita dengan mudah. Teks pada balon dialog dan narasi disesuaikan untuk mendukung elemen humor dan reaksi dari emosional. Panel dan alur. Strip komik Peanuts biasanya menggunakan panel berurutan yang mendukung cerita singkat tetapi cukup padat untuk menyampaikan gagasan. Ekspresi karakter. Meskipun sederhana, ekspresi wajah dan tubuh karakter seperti Snoopy dan Charlie Brown sangat kuat, memberikan daya tarik emosional yang besar. Jenis dan posisi Snoopy. Komik Snoopy dapat dikategorikan sebagai strip komik. Komik ini diterbitkan dalam format strip pendek di koran, salah satu bentuk awal komik yang paling populer. Komik humor. Fokusnya pada cerita-cerita lucu, ringan, tetapi sering juga menyentuh aspek kehidupan sehari-hari dan isu yang lebih serius. Komik slice of life. Kisah-kisahnya sering direfleksikan kehidupan sehari-hari, nilai-nilai persahabatan, serta pengalaman manusia, membuatnya relatable bagi pembaca berbagai usia. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai komik dan poster yang telah saya buat dengan tema Peanut, karakter dari Snoopy, dengan karya itu M. Schulz. Sekian penjelasan saya mengenai komik dan poster yang telah saya buat dengan tema kartun Peanuts. Semoga dapat menghibur dan menginspirasi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Mama, karya Radit untuk membuat poster dan komik dengan tema Peanuts kayak gimana, Mah? Menurut Mama, pengerjaan pembuatan komik strip dan juga poster dapat membuat Radit untuk menjadi lebih kreatif karena dapat mengembangkan sebuah cerita.
Dan Radit pun juga dapat termotivasi untuk mempelajari berbagai macam aplikasi dengan bantuan teknologi untuk bisa memproduksi sebuah video yang menarik. Tetap semangat belajarnya!